Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kita mau mencoba membahas mengenai dimensi untuk mata pelajaran IPA Fisika pada masih bab tentang hakikat fisika, besaran dan pengukurannya. Namun kita fokus bagaimana pembahasan mengenai subbab tentang dimensi dan pengukuran. Oke, kita mulai saja ya. Nomor satu, ketebalan sebuah balok saat diukur menggunakan jangka sorong ditunjukkan seperti gambar berikut. Nah, yang pertama kita bisa identifikasi bahwa satuan yang utama adalah 3, berarti adalah 3 cm, koma, kita bisa hitung 1, 2, 3. Nah, ternyata dia tepat. Ya. Jadi panjang dari atau tebal balok tersebut adalah 3,3. Jadi skala utamanya adalah ya nomor 1 tadi 3 itu skala utamanya, kemudian 3,0 ya ditambah dengan 0,3. Nah, berarti kita bisa tuliskan 3,3. Nah, untuk rentang kesalahannya adalah plus minus 0,005 cm. Oke, kita lanjutkan untuk nomor yang kedua. Besaran A memiliki satuan. Ya, saya perjelas. Saya harus tekan seperti ini biar semuanya kelihatan. Besaran A memiliki satuan dalam sistem CGS yaitu din cm persegi. Nama besaran A beserta satuannya dalam sistem MKS yang benar adalah nomor 2. Nomor 2, din per cm persegi. Itu bisa kita ubah ke dalam bentuk Newton per meter persegi. Nah, Newton per meter persegi itu merupakan besaran, Newton itu adalah gaya, meter persegi itu merupakan besaran luas penampang. Jadi kita bisa F per A itu merupakan satuan besaran tekanan. Jadi F per A adalah tekanan ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Tadi yang A adalah yang E. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Nah, nomor 1 ini lumayan kompleks ya permasalahannya. Mungkin beberapa di antara teman-teman sekalian belum memahami mengenai rumusannya. Jadi hanya disodorkan sebuah masalah dengan ada rumusan H sama dengan H kecil kali A kalikan delta T. Nah, ini rumus apa sih? Nah, saya rasa teman-teman pasti belum banyak yang mengerti ya, karena ini tentunya di SMP itu belum diajarkan. Karena ini tentang transfer kalor atau perpindahan kalor. Nah, kita baca soalnya. Besar kalor tiap satuan waktu yang mengalir pada perpindahan kalor secara konveksi dinyatakan dengan persamaan H sama dengan H kecil dikalikan A dikalikan delta T. Dengan H adalah kalor yang mengalir tiap satuan waktu, A luas permukaan zat cair, delta T perubahan suhu, dan H adalah tetapan konveksi termal. Tentukan satuan H kecil dalam SI. Nah, langkahnya dalam menyelesaikan ini ya, kita pertama bisa tulis terlebih dahulu persamaannya. Jadi H sama dengan H kecil kali A kali delta T. Maka H kecil sama dengan H besar dibagi A kali delta T. H besar atau kalor persatuan waktu adalah bisa dirumuskan sebagai joule per sekon. Jadi satuannya adalah joule per sekon. Nah, sedangkan joule per sekon sendiri itu kan bisa diperoleh dari joule ya, F kali S sama dengan F kali S dibagi S ini jarak ya. Sedangkan S di sini adalah sekon. Jadi saya bisa tuliskan F-nya, F itu sama dengan M kali A kali S dibagi sekon. Sama dengan massa dikali
meter per sekon kuadrat dikalikan meter, karena S itu kan jarak ya. Rumusan W itu adalah gaya dikalikan perpindahan. Gaya dikalikan perpindahan atau S. S itu juga merupakan besaran jarak. Jadi bukan sekon kalau di konteks yang atas ini. Jarak ini kemudian saya ganti dengan meter karena satuannya meter dibagi dengan sekon. Jadi saya bisa tuliskan M-nya sama saja dengan ini kilogram, massa ini M-nya massa ya. Jadi kilogram L kuadrat dibagi T pangkat min 3. Aduh, kok aut-autan kayak gini. Saya betulkan dulu. M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 3. Nah, seperti ini. Ini untuk dimensi H-nya. Baru H besar. Ya. Dimensi H besarnya ini saya tulis terlebih dahulu. ML kuadrat dikali T pangkat min 3. Sama saja. A itu luas penampang, tentunya enggak ini pakai per ya. L pangkat 2 kali delta T. Delta T itu tadi, delta T ini perubahan suhu, berarti theta. Berarti sama saja, ini bisa kita hilangkan ya. Bisa kita hilangkan, berarti rumusnya adalah M T pangkat min 3 kali T pangkat min 1. Nah, padahal yang ditanyakan adalah satuan H. Satuan H tentunya jadi M itu massa, kilogram per sekon pangkat min 3 kali Kelvin pangkat min 1. Jadi kilogram per sekon pangkat min 3 kali Kelvin pangkat min 1. Nah, inilah jawabannya. Oke, seperti itu. Bisa dicermati dulu. Yang agak susah ini nih. Jadi kita menyusun H. H itu tadi didefinisikan sebagai kalor yang mengalir tiap satuan waktu. Satuan kalor itu joule. Kemudian waktu kan, karena di sini dikatakan kalor yang mengalir tiap satuan waktu. Kalornya joule, satuan waktunya sekon S. Sedangkan joule atau kalor itu kan sama saja satuan energi. Energi itu bisa dihitung F kali S atau gaya dikalikan perpindahan jaraknya. F-nya itu massa dikalikan percepatan, M kali A, dikalikan S jaraknya. Saya tulis massa itu kilogram, percepatan itu meter per sekon kuadrat, dikalikan S jaraknya itu dalam meter, dibagi sekon. Ini sekon, 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 sekon. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kita masuk ke nomor yang kedua. Tentukan dimensi dari hambatan jenis ρ di mana R sama dengan ρ per A. Nah, kita masuk ke ini. R ya. Jadi R sama dengan, tinggal kita masukkan saja. Itu tadi 2, ini 2A ya. Tadi itu nomor 1, ini 2A. 2A. R sama dengan ρ dibagi A. R sama dengan ρ dibagi A. R itu merupakan hambatan. ρ sendiri itu sama dengan massa dibagi volume, sama dengan kilogram per meter pangkat 3. Luas penampang A sama dengan meter persegi. Jadi kalau kita masukkan ya, masukkan R sama dengan ρ per A itu sama dengan ρ-nya kilogram per meter persegi, kilogram per meter kubik dibagi A-nya. A-nya adalah meter pangkat 2 sama dengan kilogram per meter pangkat 5 mestinya. Benar ya? Sebentar.
sama dengan M L pangkat min 3 dibagi L pangkat min 2. Luas penampang M kuadrat, M pangkat 2. Berarti sama saja M L pangkat min 5. Nah, seperti ini. Ini merupakan satuan hambatannya. Selanjutnya kita coba persamaan berikutnya. Mohon maaf, ada gangguan. Biasa tetangga kalau nyoba motor itu harus di knalpotnya harus keras sekali. Jadi harap dimaklumi karena ini rumah Pak Jul itu di desa, jadi rumahnya sangat dekat sekali tanpa adanya pagar atau tembok tinggi yang untuk membatasi antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Jadi harap dimaklumi, atau dengan kata lain ya dinikmati saja suaranya. Seperti itu ya. Kemudian B, daya listrik P sama dengan V dikalikan I. Nah, daya listrik kita tahu kalau I itu kan kuat arus ya. Kemudian V itu kita bisa mengatakan ini sebagai tegangan. Nah, tegangan sendiri atau V itu bisa diperoleh dari F per A. Tegangan. Jadi saya bisa tuliskan kalau F itu adalah massa kali A dibagi A, sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat dibagi meter kuadrat. Maka V sama dengan kilogram dikalikan dengan meter pangkat min 1 dikalikan dengan S pangkat min 2. Nah, V ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi daya P sama dengan V-nya saya ganti ini. Sebentar. Kilogram bener ya. Kilogram dikalikan dengan M pangkat min 1 dikalikan S pangkat min 2. Terus dikalikan dengan I. I itu merupakan kuat arus. Besaran kuat arus itu saya tulis di I ya. Karena dia juga termasuk besaran pokok. Kemudian saya tulis P sama dengan M dikalikan L pangkat min 1 dikalikan T pangkat min 2 dikalikan I. Ini adalah rumusan dari daya. M L pangkat min 1 T pangkat min 2 dikalikan I. I itu merupakan kuat arus. Ini tidak ada perubahan apa-apa ya. Tinggal diturunkan dari persamaan yang paling atas, diturunkan jadi I di sini. Oke, selanjutnya yang C, energi kinetik. Ya, energi kinetik EK sama dengan setengah dikalikan M kali V kuadrat. EK sama dengan setengah dikalikan massa adalah kilogram dikalikan kecepatan adalah meter per sekon pangkat 2. Hasilnya adalah kilogram meter kuadrat S pangkat min 2. Itu adalah hasil satuannya. Nah, kita tinggal convert ini ya. Kilogram itu M besar, M kuadrat itu sama dengan L pangkat 2, S pangkat min 1 itu sama dengan T pangkat min 2. Jadi ML kuadrat T pangkat min 2. Oke, gitu. Kita coba untuk lanjut ke D. Nah, modulus elastisitas itu sebenarnya udah saya juga sudah dibahas di soal tentang soal tentang hakikat fisika dan besarannya sebenarnya. Tapi nggak tahu ini nanti yang upload duluan yang mana, tentang dimensi dulu atau soal-soal bab 1 gitu. Nanti silahkan diinspek atau dipelajari, dibandingkan. Oke, kita masuk ke yang nomor D. Di situ ada E sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta L. Kita ketahui F sama dengan M kali A sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat ya.
sama saja massa dikalikan L dikalikan T pangkat min 2. Massa dikalikan L kalikan T pangkat min 2. Saya dobelin aja biar nggak tembus nanti. Nah, seperti ini. Ini F ini saya substitusikan ke sini. Jadi sama dengan ML T pangkat min 2 dikalikan L 0. L0 itu pasti dimensinya juga panjang ya, berarti L dibagi A luas penampang itu dimensinya adalah L kuadrat dikali delta L, itu juga L lagi. Jadi saya coret L kuadrat dengan L kali L ya. Saya demikian hingga hasilnya adalah M L pangkat min 1 T pangkat min 2. M L pangkat min 1 T pangkat min 2. Nah, inilah dimensi dari modulus elastisitas. Oke, selanjutnya nah, kita masuk ke nomor yang E. Nah, E ini juga butuh kecermatan ya. F sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Padahal yang ditanya adalah K-nya. Konstanta gaya K sama dengan F kali R kuadrat dibagi Q kuadrat. Saya anggap sama ya. Nah, ini saya pakai bantuan apa ya? Q. Sebagaimana kita ketahui bahwa I sama dengan Q per T. Maka kalau saya menyatakan Q itu sama saja, kalau saya menyatakan Q ya, sama dengan I dikalikan T. Jadi Q ini nanti saya substitusi dengan I kali T. Nah, kembali lagi tadi ke F ya. F nya sudah ketemu ML T pangkat min 2. ML kali T pangkat min 2. Jadi sama saja saya tulis di sini ML kali T pangkat min 2 dikalikan R kuadrat. R kuadrat itu merupakan satuan panjang, berarti L kuadrat. Dibagi dengan IT, Q kuadrat, IT kuadrat. Sama saja saya tulis MLT pangkat min 2 kali L kuadrat per I kuadrat kali T kuadrat. Maka L-nya jadi T-nya ini waktu ya. T waktu bisa saya tulis T besar ini. Seperti ini T besar. Ini T besar juga. Nah, jadi saya bisa tuliskan M L pangkat 3 T-nya min ini bawa ke atas kan jadi min juga. Berarti min 2 kali min 2 berarti T pangkat min 4 dikalikan theta pangkat 2. Nah, apa atau theta? Theta itu adalah I kuat arus. Sebentar. Kuat arus itu dimensinya apa ya? Sebentar. Ini daftar dimensinya ya. Ternyata kuat arus itu I. Nah, berarti saya salah tadi. Jadi dimensinya adalah I. Ya. Oh, ini udah tahu I kok ini jadi theta itu loh. Nah, jadi dimensinya adalah I. Jadi hasil akhirnya konstanta dari K adalah M L pangkat 3 dikalikan T pangkat min 4 dikalikan I kuadrat. Ya, ini I kuadrat. Oke. Panjang ya termasuknya ini satu nomor aja ada poinnya, ada A, B, C, D, E. Kita diminta semuanya adalah tentang dimensi. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Tentukan apakah rumus-rumus berikut benar secara dimensi. Nah, kita diminta untuk meneliti apakah benar atau tidak. Kita mulai ya. Yang A, 3A S sama dengan V0 kuadrat per G. V0 itu sama saja meter per sekon dikuadratkan dibagi G adalah meter per sekon kuadrat. Sama dengan meter kuadrat per sekon kuadrat dikali sekon kuadrat per meter. Atau kali balik. Ini kan sama saja kali balik. Ini saya bisa coret. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah, ini juga bisa saya coret lagi. Dengan ini tinggal 1 meter. Nah, S itu jarak, sedangkan ini meter. Ternyata dia benar. Pernyataan A dia benar. Kemudian kita masuk ke B. V0 sama dengan akar 2G dibagi H. Ini saya kuadratkan kiri dan kanan. Jadi V0 kuadrat sama dengan berapa? 2 kali G per H. V0 kuadrat sama dengan 2 kali G adalah percepatan gravitasi ya, meter per sekon kuadrat dibagi H atau meter. V0 kuadrat sama saja meter per sekon kuadrat dikali 1 per meter. Ya. Seperti ini. Saya kembalikan lagi karena V0 kuadrat sama dengan 1 per S kuadrat, maka kalau saya mencari V0 sama dengan akar 1 per S kuadrat sama dengan 1 per T. Karena sekon itu kan waktu. Atau sama dengan T pangkat min 1. Nah, tapi T pangkat min 1 ini kan tidak sesuai dengan satuan V0. V0 itu adalah satuan kecepatan atau meter per sekon. Sedangkan ini adalah 1 per T atau 1 per sekon. Berarti pernyataan yang kedua ini salah ya. Jadi tidak benar secara dimensi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang C. T sama dengan akar 2S per G. Nah, tinggal kita masukkan aja. S itu sama saja waktu ya. Sebentar. 2S. S di sini, konteks S di sini sama saja jarak. Berarti dalam meter. Berarti 2 meter dibagi meter per sekon kuadrat. Berarti sama saja akar M dikali S kuadrat per M meter. Sama saja akar S kuadrat. Kenapa duanya saya hilangkan? Karena ini kan hanya sebatas konstanta. Konstanta bisa saya hilangkan saja. Berarti T sama dengan akar S. Ya. Tapi S di sini adalah S sekon. Kan berasal dari ini. Kalau S yang di atas ini kan sudah saya ganti M di ini. Ini jangan sampai bingung dulu ya. Ini. Jadi S ini adalah satuan jarak. Saya ganti karena jarak kan satuannya meter, saya tulis meter. Sedangkan G itu kan meter per sekon kuadrat. Nah, sekon di S di sini adalah waktu. Nah, jadinya adalah M dibagi dengan S, mestinya M dibagi M per S kuadrat. Tapi kalau dikali balikan sama dengan S kuadrat per M. Saya coret M-nya, tinggal akar per S kuadrat. Nah, S kuadrat ini adalah waktu. Berarti T sama dengan sekon. Atau akar S kuadrat itu kan S. S itu kan sekon. Berarti ini benar. Jadi pernyataan yang C itu benar. A benar, B salah, C benar. Oke, gitu. Saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai dimensi. Semoga bermanfaat dan kita bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.